Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Tetap semangat dan tetap dalam kondisi sehat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bermanfaat ya. Kemudian juga kalian diberikan, kita semua diberikan daya ingat yang kuat ya, mudah untuk memahami perkuliahan dan sebagainya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke ya, mahasiswa sekalian kelas A3 ya. Jadi sebagaimana yang pernah diinformasikan sebelumnya ya, kita mengupayakan untuk mengkombinasikan metode pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus ya. Kegiatan sinkronus itu berarti kita ketemu dalam satu waktu yang sama ya, real time seperti ini. Tentunya dengan kelebihan kita bisa berinteraksi langsung ya, kita bisa diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Ya, namun untuk kesempurnaan metode pembelajaran ya, maka kita juga kombinasikan dengan metode asinkronus ya. Artinya kita tidak tatap muka atau tatap layar secara langsung ya, namun kita menggunakan learning management system, entah itu e-learning Untan, Edmodo ataupun Google Classroom dan lain sebagainya ya, untuk mendukung proses pembelajaran gitu. Dan itu pembelajarannya bisa diakses kapanpun ya, kalian punya waktu luang gitu ya untuk mendukung ya. Jadi saling melengkapi lah metode-metode tersebut. Nah, hari ini kita laksanakannya sinkronus, ketemu dalam satu waktu. Jadi sebagaimana yang diinformasikan, jadi kita agendanya diskusi tanya jawab terkait dengan materi sebelumnya yang sudah dibahas ya, baik di teori maupun di praktikum, saling mendukung. Nah, kemudian nanti juga saya akan bertanya terkait dengan video yang sudah disimak tadi sebelumnya yang saya berikan kesempatan. Oke. Salsa, Yohana, tadi udah disimak videonya ya? Sudah? Coba bisa nggak diceritakan apa yang sudah difahami dengan video tentang pembuatan laporan yang udah disimak tadi? Silakan, Salsa. Baik, jadi tadi saya mendapatkan yang saya tangkap dari video tadi adalah analisis titrimetri dapat disebut juga sebagai analisis volumetri karena terdapat volume tertentu dari citran yang dihasilkan sampai proses titrimetri berakhir dengan ditandai perubahan warna. Analisis gravimetri itu adalah analisis yang terdapat bobot konstan yang ditimbang. Perbedaan metode analisis kuantitatif konvensional titrimetri dan gravimetri ini pada prinsip kerja analisis titrimetri, jumlah analit pada sampel ditentukan dengan mengukur volume standar sehingga dicapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini adalah reaksi itu berlangsung atau telah terjadi sempurna. Titik akhir lalu pada prinsip kerja analisis gravimetri ini, pada prinsip kerjanya jumlah analit dalam sampel ditentukan dengan menimbang bobot atau berat konstan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, untuk keseluruhan ada nggak yang ingin menambahkan apa yang kalian dapat tadi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mariani. Selain yang diberikan, selain yang dijelaskan oleh Salsa tadi, ada beberapa hal dari dalam video yang saya ambil. Seperti syarat senyawa baku primer, yaitu memiliki kemurnian tingkat tinggi, stabil pada suhu kamar, pemanasan maupun pengeringan, mudah diperoleh, memiliki molar tinggi, memiliki massa molar tinggi, dan yang hal lain yang dapat saya tangkap yaitu dari yang reagen antara analit dan titran harus stakiometri atau dapat ditulis dengan persamaan reaksi sederhana. Yang kedua, berlangsung sangat cepat. Yang ketiga, berjalan sempurna. Yang keempat, hasil kesetimbangan reaksi harus menuju pada produk. Sekian, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Jadi pada pembuatan laporan ini ya, tadi ada dijelaskan sedikit terkait dengan konsep metode analisis tersebut ya.
Jadi sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah pengantar analisis farmasi ini kita akan belajar terkait dengan metode analisis khususnya yang konvensional, yang tradisional atau yang klasik menggunakan alat-alat yang sederhana, alat-alat gelas ya, seperti apa? Seperti buret dan juga Erlenmeyer gitu kan yang digunakan untuk titrasi ini. Metode analisis kuantitatif yang konvensional ini ya bisa kita menggunakan yang namanya metode volumetri. Ya, nama lainnya adalah titrimetri. Nah, maka kita sebut dengan titrasi gitu kan. Volumetri karena ada suatu volume nanti yang dihasilkan ketika dia mencapai titik akhir titrasi. Nah, volume itu nanti bisa digunakan untuk menghitung sehingga didapatkan konsentrasi analit yang kita inginkan. Gitu ya. Selain itu, ada juga metode yang konvensional yang kita kenal dengan gravimetri, berarti berdasarkan bobot konstan. Nah, untuk gravimetri ini nanti akan dibahas bersama dosen selanjutnya. Gitu ya, kita bagi-bagi peran ya. Oke. Untuk titrimetri itu sendiri atau volumetri terdiri dari berbagai macam jenis lagi, dibagi-bagi gitu. Nah, salah satunya yang kita bahas dengan saya ini adalah titrasi netralisasi. Nah, ada reaksi penetralan atau reaksi antara asam dan basa, maka disebut juga dengan titrasi asam basa. Nah, atau kita kenal juga dia dengan metode alkalimetri atau asidimetri. Nah, dengan itu saya seperti itu aja. Nanti ada rumus yang digunakan bagaimana menghitung persen kadarnya ya dan sebagainya. Dalam hal ini teorinya nanti akan disampaikan di pengantar analisis farmasi. Tapi kalian belum disampaikan itu. Baru terakhir kan tentang atom, nanti tentang struktur elektronik atom. Yang ulang-ulang mereview dulu lah konsep-konsep dasar itu gitu ya. Nanti baru ada materi khusus tentang larutan dan ada materi tentang metode analisis tadi itu. Tapi di pertemuan 6 dan 7. Tapi di praktikum kita ketemu duluan. Nah, jadi saling mendukung lah ya. Jadi walaupun di teori belum disampaikan detail ya, tapi dengan membuat laporan ini maka kalian mendapatkan informasi melalui suatu proses belajar mandiri, berdiskusi dengan teman, berkolaborasi ya, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu itu berdasarkan hasil pencarian sendiri. Biasanya itu akan jauh lebih melekat ketimbang hanya sekedar mendengarkan orang ngomong gitu ya. 15 menit pertama bisa fokus, 15 menit kemudian nggak tahu bisa paham atau enggak gitu. Makanya kita kombinasikan dengan asinkronus gitu, melalui rekaman dan sebagainya. Ya kalau memang lagi ingin didengarkannya kemudian di skip dulu ya, ditahan dulu, nanti lanjutkan lagi bisa. Yang penting perhatikan deadline, manajemen waktu penting ya. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih atas reviewnya dari isi yang disampaikan tadi, ya mudah-mudahan saling mendukung. Nah, terkait dengan laporannya, ya belum diceritakan tadi. Apa yang harus kalian buat dari laporan itu? Nah, silakan, ada nggak? Apa yang mau kalian laporkan? Bagaimana nulis laporannya dan sebagainya? Coba silakan, yang belum. Harus aktif biar penilaian aktivitasnya baik ya. Langsung saja tawarkan. Saya Pak. Ya, silakan Bella. Jadi di proposal ini tiap kelas itu dibagi kelompoknya, kemudian mencari di berbagai jurnal penelitian atau buku-buku sebagai referensi untuk membuat proposal tersebut. Kemudian presentasikan datanya, cara kerjanya dan menghitung datanya. Untuk daftar pustakanya ada di link untuk tutorialnya. Gitu ya. Ya, jadi pertama ya, harapannya nanti setelah kalian membuat laporan ini, maka kalian nanti bisa mengetahui terkait dengan konsep metode analisis salah satu konvensional ya, yaitu khususnya metode volumetri atau titrasi atau titrimetri. Kemudian tentunya kalian nanti akan bisa menjelaskan aplikasi dari teknik analisis kuantitatif konvensional ini, khususnya titrimetri atau volumetri, ya, yaitu lebih khusus lagi salah satunya adalah titrasi netralisasi atau titrasi asam basa, yakni di situ ada asidi atau alkalimetri. Nah, kemudian tentunya mampu melakukan perhitungan dan penetapan kadar ya atau konsentrasi dari suatu larutan asam dengan larutan basa. Karena kan sampel kita tadi adalah asam. Asam apa? Cindy?
Asam apa sampel kita? Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Asam asetat, Pak. Asam asetat atau asam cuka. Itu sampel kita. Atau disebut juga dengan analit. Atau disebut juga dengan titrat. Nah, gitu ya. Nah, untuk menetapkan kadarnya, maka karena dia asam, maka harus kita reaksikan dengan basa agar terjadi suatu reaksi netralisasi. Basanya itu adanya di dalam buret, ya. Tahu ya, alat buret di SMA juga pasti udah pernah, yang jurusan IPA ya. Tentunya ini IPA semua. Sampelnya analitnya di Erlenmeyer. Makanya sederhana metode ini karena alatnya pun sederhana, alat gelas biasa aja ya, buret dan Erlenmeyer yang biasalah. Nah, karena tadi di dalam Erlenmeyer-nya itu sampelnya analitnya atau titratnya adalah asam, dititrasi dengan suatu basa untuk menetapkan kadar asamnya, maka dia disebut metode yang mana nih? Asidimetri atau alkalimetri? Siapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Asidimetri. Silakan. Asidimetri, Pak. Apa? Asidimetri. Kenapa asidimetri? Karena dia menggunakan senyawa asam. Nah, yang lain bersependapat dengan asidimetri, sampelnya asam asetat dititrasi dengan suatu basa NaOH misalnya. Jadi Erlenmeyer-nya itu ada asam asetat, di buretnya ada NaOH. Betul asidimetri atau alkalimetri? Alkali, Pak. Alkali. Tadi ada nggak saya menjelaskan tentang itu di dalam video? Ada, Pak. Ada. Gimana? Boleh, Giri? Coba dijelaskan. Kenapa alkalimetri? Karena di terdapat zat basah dan di Erlenmeyer terdapat zat asam. Jadi disebut alkalimetri. Oh, jadi biar lebih mudah kalian untuk memahaminya begini ya. Disebut dia alkalimetri itu ketika kita ingin menetapkan sampelnya itu asam menggunakan larutan titran basa. Itu alkalimetri. Atau lebih mudah kalian untuk mengingatnya, siapa yang ada di dalam buret? Siapa yang menjadi titran? Yang menjadi titran yang ada di buret itu untuk menitrasi, ya, sehingga bisa menetapkan larutan yang ada di Erlenmeyer kan itu adalah basa NaOH. Nah, karena basa dia alkali kan, berarti dia alkalimetri. Nah, saya ulangi bahwa alkalimetri itu adalah suatu metode untuk menetapkan konsentrasi analit asam menggunakan larutan titran basa. Nah, jadi yang dilihat siapa titrannya. Kalau titrannya basa berarti alkalimetri. Jangan terbalik ya. Jadi yang benar itu adalah metode alkalimetri tadi. Kalau asidimetri kebaliknya berarti. Jadi sampel yang ingin ditetapkan justru basa. Tapi menggunakan larutan titran. Titran yang ada di di dalam buretnya itu adalah asam, tapi sampelnya basah gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah itu ya. Nah kemudian terkait dengan format dan sebagainya ya nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Nah jadi begini, kalian tadi buat kelompok. Jadi satu kelas ini satu kelompok ya, satu kelas ini satu kelompok langsung. Jadi A3 ini adalah satu kelompok. Ramai ya, 30 orang ini. Saya harapkan bisa maksimal laporannya dan bisa bekerja sama dalam tim, berkolaborasi. Biasanya kalau praktikum kita tatap muka langsung di lab itu, sebelum kita nge-lab mahasiswa wajib lulus pretest dulu nilai minimal 70 ya, biasanya gitu. Kemudian wajib membawa laporan sementara biasanya. Ada laporan bab 1, bab 2, bab 3 itu udah dibuat sebelum masuk lab. Nah, jadi ada syaratnya. Kalau bawa jas lab dan sebagainya itu pastilah ya. Kemudian kalian nge-lab, ngambil data, praktik, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Dapat data selama 3 jam, pulang buat laporan, buat hasil pembahasan. Pekan depannya dikumpulkanlah laporan itu dari bab 1 sampailah lampiran gitu, dibahas. Sekaligus mengumpulkan juga laporan sementara bab 1 dan sampai bab 3 untuk praktikum berikutnya. Nah, begitulah seterusnya. Jadi kalian setiap minggu itu buat satu laporan dan tulis tangan dan individu biasanya. Nah, tapi kali ini karena kondisi seperti ini untuk mengurangi beban kalian ya biar lebih ringan ya, tapi tujuannya adalah untuk tidak menghilangkan esensialnya, maka saya minta untuk diketik
tapi ada ketentuan-ketentuan yang saya informasikan itu, ya. Ketentuannya adalah ikuti format penulisan sesuai dengan format penulisan skripsi. Bisa kalian download di website FK ataupun bisa minta ke kakak tingkatnya. Jadi mulai semester 1 pun udah melirik bagaimana sih bikin skripsi. Nah, gitu ya. Setidaknya tahulah format skripsi, cara nulisnya gimana, marginnya gimana, buat daftar tabel, daftar gambar gimana, gitu-gitulah ya. Bagaimana membuat gambar dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya kalian juga sesuaikan dengan PUEBI. Tadi ada saya jelaskan harusnya di video, harusnya sudah didengar ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada nomor peraturan dari pemerintahnya, bisa di-download. Dulu kita kenalnya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang disebutnya bukan EYD lagi, tapi PUEBI. Nah, gitu. Ya. Jadi belajar untuk menulis karya ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Kemudian proposal yang dirancang itu. Jadi kalian ini dilatih untuk membuat rancangan percobaan penelitian. Jadi seolah-olah kalian ini mau membuat percobaan lah seperti itu. Topiknya ada diberikan arahan tadi, ya, yaitu ingin mengetahui kadar asam cuka menggunakan metode alkalimetri. Berarti di judulnya nanti kalian tuliskan judul yang sesuai. Nah, kalau di judul yang saya jelaskan tadi itu kan masih umum sifatnya. Penetapan kadar menggunakan metode analisis titrasi netralisasi atau asam basa atau asidi alkalimetri. Masih atau kan ya. Tapi karena kasusnya udah disempitkan, maka kalian buat judulnya di cover nanti itu penetapan kadar, sebutkan kadar apa? Kadar asam asetat misalnya, atau asam cuka misalnya. Menggunakan metode apa? Alkalimetri gitu ya. Jadi udah spesifik, namanya juga judul. Dari judul itu kalian buatlah nanti apa sih tinjauan pustaka yang harus kalian masukkan. Nah, disitulah seninya untuk menulis karya ilmiah. Nah, apa yang penting untuk dimasukkan? Jangan sampai yang penting dimasukkan ke tinjauan pustaka kalian nggak masukkan. Yang nggak penting malah masuk. Nah, di situ seninya. Nah, untuk bab 3 metode, ya bisa arahannya sesuai dengan yang tadi itu. Ada proses standarisasi, ada bla bla bla, ada di video tadi ya. Itu sebagai arahan. Referensinya bisa dari berbagai sumber, dari jurnal penelitian dan sebagainya ya. Selanjutnya tidak berhenti sampai di rancangan penelitian. Kalian lanjutkan nanti bab 4, bab 5 kalian bahas, munculkan hasilnya dan pembahasannya. Hasilnya bisa lihat dari mana? Bisa lihat dari berbagai sumber, menelaah pustaka yang ada. Nah, karena ini kerja tim, maka harusnya hasilnya lebih maksimal, ya. Dan jangan ditunda-tunda. Jadi dicicil dari sekarang. Nah, kemudian untuk membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, saya ada berikan link tutorial untuk kalian simak. Syukur-syukur sudah paham, sudah pernah menggunakan, bagus ya. Bagi yang belum, maka dapat informasi baru. Bagaimana sih membuat secara otomatis menggunakan Microsoft Office, kita maksimalkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office kita. Selain itu untuk mengakomodir daftar pustaka, biasanya kan kita manual tuh, tulis daftar pustaka kan ya, ketik manual ya. Ini kita kenalkan suatu aplikasi namanya ada Zotero. Walaupun Zotero adalah salah satu saja, ada aplikasi yang lain kayak Mendeley dan lain sebagainya. Nah, saya pikir sudah ada yang tahu, alhamdulillah untuk mereview, untuk mengulang-ulang aja. Tapi kalau yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu gunakan itu, bisa dilihat tutorialnya biar dapat informasi baru yang bermanfaat. Jadi kita melibatkan pemahaman TIK di sini. Jadi ada teknologi informasi komunikasi kita gunakan dalam pembelajaran ini gitu. Bisa menyelipkan skill yang lain, skill menggunakan TIK gitu ya. Kemudian ada satu lagi, laporan yang nanti saya minta itu ya, apa luarannya. Nah, saya akan posting nanti di Google Classroom informasinya ya. Nah, saya posting sekarang ini, nanti kalian bisa baca sambil boleh sambil dibuka Google Classroom boleh. Sampai tahu ada yang bingung mau ditanyakan, silahkan ya. Sambil saya jelaskan nih. Nah, silahkan bisa dibuka Google Classroom-nya. Jadi kalian buatlah itu dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, 2, 3 ya. Sampai ke bab 4 dan seterusnya, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Nah,
Tutorialnya udah saya berikan linknya di situ. Link blog saya susun ya. Kemudian di situ kalau kalian klik akan mengarah ke tutorial di YouTube saya. Ya, nanti bisa untuk membantu kalian lah untuk mendapatkan informasi tambahan bagi yang belum ya, bagi yang sudah tahu ya sebagai bentuk mengulang saja ya. Saya yakin semuanya sudah familiar lah. Kemudian setelah pertama tugasnya berarti buat dalam bentuk Word, laporannya Word. Biar saya mau melihat kalian apakah menggunakan dengan otomatis atau manual. Kalau Word nanti bisa cek kan. Yang kedua, file PDF. Jadi makalahnya dibuat dalam bentuk Word, kemudian kalian PDF-kan yang sudah fix itu. Nah, di PDF itu kalian bookmark. Nah, ini kemampuan tambahan lagi bookmark. Kalian mungkin pernah ya melihat e-book ya. Kalau ingin melihat ke bab 3 metode, kalian kan tidak perlu scroll dari nomor 1, 2, 3 halaman, lama kan. Kalau halamannya ribuan, kelamaan. Nah, kalau dia pakai bookmark, kalian tinggal klik bab 3, dia langsung menuju ke halaman yang dimaksud. Gitu juga kalian klik bab 5, gitu juga ke halaman yang dimaksud. Nah, itu bookmark. Menggunakan Adobe. Ya, Adobe. Nah, nanti di situ ada tutorialnya, bisa kalian dengarkan juga untuk membookmarknya. Nah, gitu. Saya harapkan semuanya nyoba ya, biar punya keterampilan tambahan. Gitu. Walaupun nanti dari sekian orang ini pasti ada satu yang ahli lah ya dalam hal itu, nah, boleh nanti, tapi semuanya harus coba, jangan sampai teman lain bisa kita nggak bisa gitu, harus coba. Kemudian yang ketiga, buat slide presentasi, nanti dipresentasikan gitu. Waktunya kapan? Waktunya mulai dari sekarang ya, kalian bisa buka-buka dulu tutorialnya ya sebagaimana yang diinformasikan tadi pagi. Kemudian kalian boleh mencari referensi jurnal, buku dan sebagainya untuk membuat laporannya itu tadi ya dari berbagai sumber. Kemudian kalian susun makalah. Minggu depan kita cek poin. Sudah sampai mana pekerjaannya? Harusnya sudah sampai bab 5 harusnya. Kan ini kan ramai dan dicicil gitu ya. Nah, kalau minggu depan sudah sampai bab 5, minggu depan cek poin, lapor Pak sudah sampai segini, ini Pak buktinya Pak, ini gitu ya, ini Word-nya. Belum kami PDF kan Pak karena belum fix misalnya, tapi udah sampai ini Pak, udah hampir selesai gitu kan. Nah, seminggu berikutnya kalian fix, sempurnakan lagi, finishing. Finishing kalian bisa nambah daftar isi, daftar pustaka, menyempurnakan tulisannya lagi gitu ya. Nah, sampai kalau udah berarti di PDF kan, di bookmark dan sebagainya. Nah, mengumpulkannya adalah 2 hari sebelum minggu depannya lagi. Berarti hari Rabu depan kita masih cek poin, Rabu depannya lagi kita presentasi ya. Jadi 2 hari sebelum presentasi semua filenya, 3 file itu dikumpulkan. Gitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk laporannya ini? Jelas lah ya sementara ya. Oke, jelas ya. Kalau jelas saya balik bertanya. Nah, tapi udah jelas belum tentang laporan? Kalau sudah jelas kita balik ke diskusi tanya jawab materi sebelumnya. Tentang laporan udah jelas? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Mau memastikan aja Pak, jadi yang dikumpulkan itu dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, sama dalam bentuk PowerPoint ya Pak? Betul. Oke. Baik, makasih Pak. Dan tugas tambahan PJ nanti penanggung jawab mengirimkan 3 file itu di grup WA juga ya. Kalau udah fix nanti. Jadi masing-masing tetap wajib mengumpulkan di Google Classroom-nya walaupun tadi dikerjakan bersama tim. Nah, saat presentasi teknisnya terserah ya. Teknisnya terserah gimana menyampaikan presentasi. Kan ramai nih. Di covernya pun nanti nggak perlu kalian tulis satu-satu namanya. Cukup kalian tulis angkatan 2021 misalnya. Kelas A3 gitu ya, di covernya. Nah, contoh cover dan sebagainya bisa lihat di pedoman skripsi tadi. Gitu. Nanti kita tanya jawab dari makalah, dari file-file 3 yang kalian kumpulkan itu, kita tanya jawab, diskusi, mempertanggungjawabkan yang kalian buat. Nah, termasuk menghitungnya bagaimana, membahasnya bagaimana, kita tanya jawab nanti di situ. Jadi pastikan setiap orang betul-betul memahami apa yang dibuat laporannya itu, isi laporannya. Jangan sampai nanti, wah saya nggak tahu Pak saya cuman bagian buat cover ya gitu. Waduh, bagian buat cover ya.
sangat sayang sekali gitu. Ingat ya, kita bekerja sama ya, bekerja sama bukan bagi-bagi tugas. Kalau bekerja sama itu semua memahami maksud, tujuan kita kemana, ya. Kalau bagi-bagi tugas beda, nggak penting kita tahu kerjaan orang lain, yang penting tugasku selesai, ya, gitu kan. Tapi kalau kerjasama dalam tim, kita bertanggung jawab terhadap keseluruhannya itu dan kita memahami betul seluruhnya. Nah, jangan sampai juga nanti nggak nyambung. Bab 1, bab 2, bab 3 saling bertolak belakang gitu. Oh maaf Pak, saya cuma bagian bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya saya enggak ngurus Pak, enggak boleh gitu. Bagaimana caranya bekerja sama dalam tim agar semuanya sinkron, terintegrasi gitu ya. Berarti harus ada leader di sini, gimana mengatur. Kalau misalnya ada kendala dalam mengelola temannya, ada yang tidak berpartisipasi aktif, silakan selesaikan secara kekeluargaan internal ya. Itu belajar kita berorganisasi juga ini. Tapi kalau nggak mampu kalian mengatasi sesama kalian karena seumuran misalnya ya, sampaikan saja ke dosen pengampu biar dosennya yang akan menilai dan mengambil tindakan misalnya. Akan ditanya balik ke yang bersangkutan, ada masalah apa dan sebagainya gitu ya. Tapi saya yakin bisa lah ya. Harusnya bisa. Ya. Ya, itu udah seperti itulah kurang lebih. Ada lagi kira-kira? Jelas ya di situ? Oke, kalau tidak ada, maka kita akan coba dalam waktu sampai jam 1 ke depan ya, kurang lebih. Kita tanya jawab dulu, tanya jawab dari materi yang terbaru kepada materi yang belakangan gitu ya. Ya. Oke, coba tadi kita sudah membahas sedikit tentang literasi. Oke lah ya, udah disinggung oleh temannya tadi. Coba kita langsung ke larutan. Nah, oke. Alika, nah bisa nggak dijelaskan apa yang Alika ketahui tentang larutan? Silakan. Iya Pak. Silakan. Jadi larutan itu adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih yang dibuat dengan cara melarutkan sejumlah zat terlarut dengan pelarut yang berupa larutan sehingga diperoleh konsentrasi yang tepat. Larutan ini ada beberapa jenis, yaitu larutan jenuh yang di mana jumlahnya itu maksimum dan sampai di titik jenuh. Yang kedua larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang belum mencapai titik jenuh, dan larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang jumlah zat terlarutnya melebihi ukuran. Oke, cukup ya. Tuh. Jadi larutan yang kita tangkap di situ adalah ada minimal 2 atau lebih dari suatu zat ya. Ada yang disebut dengan zat terlarut, ada yang disebut dengan pelarutnya tadi. Berarti Gary, mana Gary? Giovanni? Iya Pak. Berarti kalau dia disebut dengan solut, itu pelarut atau zat terlarut? Solut. Lima, 4, 3, 2. Pelarut Pak. Terlarut, solut ya. Oke. Kalau solvent apa Gary? Pelarut. Solvent pelarut. Solvent pelarut. Oke. Nah, kalau kita membuat larutan H2SO4 ya, berarti siapa yang menjadi solvent, apa yang menjadi solut? Adinata. Ya, jika membuat H2SO4 siapa yang menjadi pelarut dan siapa yang terlarut begitu ya Pak? Untuk H2SO4 yang terlarut adalah tentu H2SO4, kemudian pelarutnya menggunakan Aquades. Berarti pelarutnya tadi Aquades ya, zat terlarutnya ataupun solutnya H2SO4 gitu ya. Iya Pak. Kemudian kalau membuat larutan NaOH ya, larutan NaOH, itu kita membuat larutan itu dari larutan yang pekat atau dari suatu padatan. Silakan, siapa bebas yang belum ya, silakan. Saya akan lempar pertanyaannya. Silakan.
Cepat aja, tanpa ditunjuk. NaOH, kalau buat larutan NaOH itu membuat larutan dari padatan atau dari larutan yang pekat? Ayo. Padat mungkin, Pak. Kenapa? Padat ya? Nah, berarti untuk menjawab itu, kalian harus tahu pemeriannya. Pemerian ya, kalau dalam farmaset kalian udah kenal ya istilah pemerian ya. Jadi kalau NaOH, KOH itu kan natrium hidroksida, kalium hidroksida ya, berupa garam ya. Jadi dia berupa padatan ya. Padatan. Bukan larutan ya asalnya. Jadi dia tuh bentuknya butiran-butiran gitu, bulat-bulat gitu ya, gepeng-gepeng, bulat gepeng, NaOH. Jadi kalau membuat larutan NaOH itu dari suatu padatan. Kalau kemarin H2SO4 atau HCl atau yang lain ya, contoh-contoh yang lain itu, nah itu larutan dari larutan yang pekat. Nah, contoh kalau membuat larutan dari yang padatan tuh, contoh lain kalau di rumah buat larutan garam, larutan gula, itu kan asalnya padat ya gulanya ya, gula pasir lah misalnya ya, padat, dibuat larutan gitu kan, dengan melarutkannya dengan air. Nah, itu contohnya NaOH dari padatan. Berarti kalau dia dari padatan, berarti dia harus ditimbang berapa gitu kan ya prinsipnya. Kalau dia dari larutan yang pekat, berarti berapa yang dipipet. Nah, kemarin udah dijelaskan tuh di pertemuan sebelumnya, membuat larutan baik dari padatan maupun dari larutan yang pekat. Itu adalah kemampuan yang diharapkan. Yang kedua, kita mampu menentukan konsentrasi larutan dengan berbagai macam satuan. Apa pentingnya kita mampu menentukan konsentrasi larutan dengan berbagai macam satuan? Silakan. Penting nggak sih? Apa pentingnya? Ayo. Yang belum? Ayo. Apa pentingnya? Dalam kegiatan analisis tentunya ya. Apakah dalam kegiatan analisis kita langsung menggunakan larutan yang pekat atau bahkan larutan komersil? Larutan komersil itu larutan yang memang sejak dibeli ya larutannya. Kalau H2SO4 itu dia kondisinya 96% ya, dalam persen dia. Kalau larutan asam asetat glasial ya 100%. Konsentrasinya. Nah, kalau HCl 37%. Nah, sementara dalam kegiatan analisis kan ada yang namanya working solution ya, larutan untuk kita bekerja. Nah, entah itu berapa molar, berapa normal, kan gitu ya. Nah, itu pentingnya. Kemudian, coba bisa nggak dijelaskan bagaimana cara membuat larutan secara umum gitu ya. Kalau kemarin kan dicontohkan cara buat larutan H2SO4. Nah, kalau kalian ingin membuat larutan untuk kepentingan analisis misalnya, kan kalian buat larutan. Entah itu dari larutan pekat ataupun dari padatan. Gimana cara membuat larutan? Gimana langkah-langkahnya? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti pipet ukur, labu ukur, botol atau wadah, ball filler. Yang kedua, menghitung volume yang perlu dipipet. Yang ketiga, setelah itu dipipet menggunakan pipet ukur. Yang keempat, lalu masukkan larutan yang sudah dipipet di dalam lemari asam ke dalam labu ukur yang sesuai, yang sudah berisi sedikit air, lalu dihomogenkan. Kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai tanda batas. Kemudian labu ukur ditutup, lalu dihomogenkan kembali. Yang keenam, masukkan ke dalam wadah yang sesuai dan diberi label. Nama larutan, konsentrasi, tanggal pembuatan larutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang larutan itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih ya, Desi Sapitri tadi. Tadi disiapkan alat bahan. Tentunya alat dan alatnya itu harus bersih dan kering. Itu catatan ya.
Kalau dia masih ada sisa-sisa yang lain, maka bisa kontaminasi. Ini bisa terjadi reaksi kimia, apalagi ada sisa asam yang lain atau ada sisa basa dan sebagainya akan berpengaruh. Maka pastikan alatnya itu sudah bersih, kering dan sebagainya. Itu salah satu etika di lab ya. Nah, itu memastikan alat setelah digunakan bersih, kering gitu. Itu juga sebelum bekerja pastikan. Nah, yang kedua tadi ada menghitung ya, menghitung volume. Nah, perlu saya ingatkan, membuat larutan tidak selamanya dari larutan yang pekat ya. Bisa dari suatu padatan. Maka yang kita hitung tidak selalu volume. Maka bisa juga dari suatu berapa berat atau berapa bobot yang harus ditimbang. Kalau tadi mau buat NaOH, kan itu bukan volume yang harus dipipet, tapi berapa berat yang harus ditimbang kan gitu. Maka langkahnya tadi adalah menghitung berapa volume atau berapa berat yang harus dipipet kalau dia volume, atau harus ditimbang kalau dia itu berat. Karena kan kita tidak sebutkan tadi contohnya apa, buat larutan apa, larutan secara umum kan. Nah, kalau contohnya spesifik NaOH misalnya, berarti hitung berapa berat NaOH yang harus ditimbang. Sesuai dengan yang kita inginkan tentunya, mau dibuat berapa mili, ya, mau dibuat konsentrasi berapa, kan bisa kita hitung-hitung ya. Nah, yang kedua baru kita pipet kalau itu volume ya, kita pipet sekian mili larutan yang pekat tadi dengan suatu pipet yang tujuannya untuk kuantitatif. Jangan pipet tetes. 1 mili sama dengan 20 tetes Pak gitu ya. Jadi diteteskan 20 mili berarti itu 1 mili, 20 tetes 1 mili gitu, nggak boleh. Kalau untuk tujuan kuantitatif harus menggunakan alat yang sesuai untuk kebutuhan kuantitatif. Pengenalan alat kalian udah belajar itu ya, bedakan. Ada alat-alat kuantitatif, ada alat-alat kualitatif. Bahan juga ada bahan teknis, ada bahan yang PHA ya, proanalisis. Nah tadi kalau dia larutan ya maka dipipet sekian mili ya, dengan pipet yang sesuai, misalnya pipet ukur, pipet gondok atau pipet volume ya. Atau bahkan pipet mikro ya, kalau dia satuan konsentrasi sampai dalam ppm. Nah, kalau dia bentuknya padatan berarti bukan dipipet ya, diambil ya sekian gram atau sekian miligram ya yang setelah ditimbang tadi itu. Nah, selanjutnya apa? Ingat ya tadi udah betul tadi. Kalau dia larutannya asam atau basa yang kuat, jangan lupa dia dimasukkan dulu sedikit air di dalam wadahnya. Wadah yang digunakan apa? Maka untuk membuat larutan dengan tepat, maka gunakanlah labu ukur ya, labu ukur. Labu ukur itu ada berbagai macam volumenya, tersesuaikan dengan yang ingin dibuat. Nah, maka di dalamnya udah diisi sedikit air. Kenapa? Untuk meredam suatu reaksi eksotermik. Karena kalau tidak, ya akan terjadi panas ya, bahkan bisa pecah wadahnya. Jadi kalau dalam kimia 1 A tambah B tidak sama dengan B tambah A. Urutan nambahkannya terbalik, bisa reaksinya lain gitu. Gitu ya. Jadi kalau asam atau basa yang kuat ingin buat larutan, maka tambahkan dulu sedikit air di dalam labu ukur. Jangan kalian tambahkan asam atau basa dulu baru kalian masukkan air, apalagi masukkan airnya tiba-tiba. Wah, itu bisa terjadi suatu reaksi eksotermik kan? Yaitu reaksi mengeluarkan kalor ya dari sistem ke lingkungan. Lingkungannya jadi panas tuh, wadahnya jadi panas. Bahkan bisa pecah gitu. Kalau dalam delta H ditandai dengan delta H negatif kan, eksotermik itu. Nah, itu penting tuh. Jadi harus ditambah sedikit air untuk meredam tadi. Nah, kemudian setelah itu barulah add-kan ya, ditepatkan sampai tanda batas. Jadi di labu ukur itu ada garis tempat menentukan tanda batas. Selanjutnya, terkait dengan menempatkan dengan tanda batas, terkait dengan mau memipet berapa sejumlah volume tertentu, maka yang menjadi titik kritis penting dalam analisis itu adalah membaca skala, ya, atau membaca batas itu tadi. Maka pastikan, itu udah pernah disampaikan di pertemuan awal itu kan, pastikan pandangan mata dengan skala itu sejajar, tidak paralaks gitu ya. Dari bawah ataupun sudutnya terlalu atas, karena itu akan menyebabkan volumenya akan terlihat lebih kecil ataupun bahkan lebih besar, sehingga konsentrasinya tidak akan sesuai nanti. Maka harus tegak lurus dengan skala itu. Yang kemudian perhatikan meniskusnya.
meniskusnya cembung atau cekung, maka perhatikan. Biasanya kalau dia larutannya itu larutan yang encer, tidak berwarna, biasanya meniskusnya cekung ya. Kalau meniskus cekung, maka lihat di cekungannya. Itu sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Kalau dia larutan pekat atau larutan berwarna, maka dia meniskus cembung, maka lihat cembungannya, gunungnya lihat di atas tuh. Nah, itu skalanya. Bedakan ya. Tuh, jadi harus itu menentukan kan akan berbeda sekian mili kan akan mempengaruhi, tidak tepat ya. Nah, kemudian jangan lupa dihomogenkan, digojok ya. Kemudian ditepatkan sampai tanda batas, kemudian masukkan ke wadah, jangan dibiarkan di labu ukur, simpan di wadah. Terkait wadah pun ada yang gelap, ada yang bening. Nah, pertanyaannya, kapan digunakan wadah yang gelap? Nah, Fauziah Al-Qadri. Untuk yang bagaimana nih harus gunakan wadah yang gelap? Atau kalau mau gunakan wadah yang bening, dia ditutup dengan aluminium foil misalnya. Kapan ya? Untuk senyawa yang bagaimana? Silakan. Fauziah Al-Qadri. 5, 4, 3, 2, 1. Vincent Andrea. Vincent? 5, 4, 3. Belum tahu, Pak. 2, 1. Ya, semuanya. Ada nggak yang tahu? Bapak menjawab, Ya, Pak. silakan. Siapa? Boleh, Lydia, boleh. Penggunaan botol reaksi yang gelap itu untuk menghindar apabila bahan kimia yang terdapat pada botol tersebut tidak boleh terkena cahaya matahari, Pak. Berarti untuk suatu larutan yang sensitif terhadap cahaya, mudah teroksidasi dan sebagainya ya. Contohnya larutan KMNO4 gitu. Kalau dia mudah teroksidasi, maka kita harus lindungi dia dalam wadah yang gelap. Atau kalau dia wadahnya bening, bisa kita siasati dengan menutupnya dengan aluminium foil. Gitu. Buret pun gitu. Buret itu nanti kalau kalian mau menitrasi, buret itu ada yang bening, ada yang gelap ya. Jadi kalau kalian menitrasi dengan suatu larutan yang tadi mudah teroksidasi, nah itu maka kalian gunakan buretnya yang gelap. Gitu. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Pembuatan larutan ini penting ya, penting sekali ini untuk pekerjaan analisis. Nah, karena kita untuk menganalisis kita perlu suatu larutan tertentu dengan konsentrasi tertentu. Maka kita harus punya kemampuan membuat larutan dengan tepat. Yang kemudian, yang kedua, kita harus mampu membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi bisa mengkonversi dari satu konsentrasi ke konsentrasi yang lain. Kalau kita buat konsentrasinya sama, misalnya stok yang ada dalam molar, 5 molar. Kita pengen untuk membuat larutan itu, larutan yang 1 molar. Wah, itu dengan rumus pengenceran selesai ya. Di SMA udah pernah juga ya. Konsentrasi kali volume 1 sama dengan konsentrasi kali volume 2. Selesai kan, dapatlah dia yang diinginkan berapa ya. Nah, kalau konsentrasi yang ingin kita buat itu beda, contohnya kayak kemarin kita udah contohkan, membuat larutan H2SO4. Sementara kita tahu, kalau kita lihat ya di SO4-nya, ternyata dalam persen, yaitu 96%. Sementara yang ingin kita buat larutannya itu dalam molar atau bahkan dalam normal. Maka kita harus konversi satuan konsentrasi kan ya. Belum lagi nanti kalau dalam ppm dan sebagainya. Ya, maka itu ada konversi satuan dengan berbagai macam konsentrasi. Nah, nanti di teori kita akan latihan ya soal-soal itu tentang larutan ini ya. Maka kemarin udah dijelaskan tuh ada penurunan rumus, diingat-ingat ya, udah dijelaskan, saya jelaskan. Ada rumus yang sudah jadinya itu untuk menghubungkan antara molaritas dengan persen massa itu dengan rumus M, molaritas sama dengan rho atau massa jenis kali 10 kali persen massa per mR. Udah saya jabarkan dari mana angka 10 ya, kenapa rumus itu bisa muncul. Itu adalah substitusi dari beberapa rumus yang ada. Dari konsep molaritas ada Mn per V, N-nya itu pun rumus mol dari gram per mR.
ya, dan dijabarkan lagi. Kemudian yang kedua ada rumus densitas atau massa jenis dari massa per volume, ya, sudah dijabarkan juga itu. Kemudian disubstitusikan, dikalikan persen gitu ya, maka didapatkanlah rumus yang jadi itu yang bisa digunakan untuk mengkonversi persen ke molar. Nah, maka ketika larutannya yang ada di lemari asam itu dalam persen, kemudian kita ingin bentuk dalam molar, maka gunakan rumus itu. Maka untuk H2SO4 yang 96% setara dengan 18 molar kurang lebihnya. Sementara kalau lautan HCl, ya, kalau kasus lain HCl bisa kalian hitung sendiri nanti. Berarti kalau HCl kalian harus tahu berapa massa jenisnya. Kalau HCl itu 1,19. Kalau H2SO4 yang kemarin dijelaskan di video pembuatan larutan kan 1,84 tuh. Kalau H2SO4 massa jenisnya. Karena kan rumusnya massa jenis kali 10 kali persen massa per mr kali, ya kayak gitu kan ya. Nah, kalau di HCl itu 1,19, berarti kali 10, kemudian dikali persentase dari HCl itu, pekatnya itu adalah, ya larutan komersialnya adalah 37%, berarti kali 37, dibagi mr-nya. Nah, kalau H2SO4 kemarin mr-nya itu adalah 98, kalau HCl bisa dihitung sendiri ya, H1 ya Cl 35,5 berarti 36,5, maka setaralah dia dengan 12. Jadi 37% itu setara dengan 12 molar. Berarti kan kalau udah tahu kesetaraannya kita bisa gunakan rumus pengenceran. Ya. Kalau kita ingin buat molar berarti kan M1 kali V2 sama dengan M2 kali V2. Kalau ingin dibuat normal maka molaritasnya bisa dikali dengan valensinya. Untuk menghitung valensi sudah dijabarkan juga contohnya dengan melihat bilangan asam atau bilangan basanya. Nah, gitu ya review kita untuk pembuatan larutan. Gitu. Diulang-ulang lagi kalau memang lupa. Jadi penting sekali ini agar kita bisa membuat larutan dari padatan maupun dari larutan yang pekat, bisa menentukan konsentrasi larutan dengan berbagai macam satuan, termasuk juga kita bisa menentukan sifat pelarutan dia, eksotermik atau endotermik gitu. Bisa dilihat dari lingkungannya itu menjadi panas eksotermik atau menjadi dingin atau endodermik. Kenapa jadi panas ya? Karena ada pergerakan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan ketambahan Q, kalor, sistem kekurangan kalor, sehingga notasinya delta H-nya adalah negatif karena sistem kalor ke lingkungan. Demikian termik ya. Oke, itu buatan larutan. Lanjut ya, tentang pengenalan alat gitu. Untuk pengenalan alat, ini penting juga diketahui agar bisa membedakan mana alat kualitatif, apa fungsinya, bagaimana skill dasar menggunakan alat-alat itu. Ya, jangan sampai nanti udah semester atas, bahkan udah tugas akhir, kita tidak tahu gitu. Alatnya apa namanya, tidak bisa membedakan antara crucible dengan cawan penguap gitu ya, tidak tahu gunakannya dan sebagainya, tidak kenal lah ya. Nah, sehingga akan berakibat fatal juga, apalagi pengen kuantitatif tapi yang digunakan alatnya yang kualitatif. Ingin mengukur sejumlah volume yang tepat, harusnya pakai pipet gondok atau pipet volume misalnya, malah digunakannya pipet tetes atau malah digunakannya gelas ukur, kan tidak sesuai. Gelas ukur itu mengukur volume tapi bukan untuk konsentrasi membuat larutan yang tepat ya, mengukur volume sejumlah yang tepat, bukan. Beker juga sama, bukan mengukur untuk volume yang tepat itu. Kalau untuk mengukur volume yang tepat gunakanlah pipet volumetrik ya, pipet volume atau pipet gondok. Seperti itu ya. Nah, coba siapa ya? Niki, boleh dites Niki Iswari? Ya, Pak. Ya, coba dijelaskan. Alat-alat apa yang diketahui? Ada nggak penggolongan alat tertentu yang diketahui? Silakan. Golongan alat apa ya, Pak? 5. Yang kuantitatif atau? Nah, boleh lah. Apa yang diketahui? Pertanyaannya umum ya. Boleh. Mau jelaskan bagian yang mana? Kalau untuk alat-alat pemanas gitu pernah? Silakan. Kalau Singkat aja.
alat-alat pemanas itu pembakar spiritus, open, yang untuk di lab, apa lagi ya? Apalagi yang ingat gitu? Untuk alat-alat gelas, contohnya Erlenmeyer, buret, gitu. Kalau pipet volume, iya, pipet tetes, apa lagi ya? Oke. Ya. Jadi untuk alat-alat itu harus kenal ya fungsinya dan cara menggunakannya. Dulu pernah juga disampaikan di awal-awal tentang ethical lab itu juga ya. Alat ada yang kualitatif, kuantitatif. Kemudian ada apalagi berbagai macam lah ya alat. Tadi udah disinggung juga ada alat pemanas ya. Nah, alat pemanas ya, contohnya pembakar dan sebagainya itu ya. Tentunya untuk yang digunakan dalam kondisi panas ya, bahkan ada penjepit ya dan berbagai macam. Nah, ada ya salah satunya yang perlu kalian ketahui juga ya, ada crucible ya, salah satu alat pemanas itu. Crucible itu dari porselin kayak mangkok kecil ada tutupnya gitu untuk mereaksikan zat dengan suhu yang tinggi. Nah ya, logam-logam ataupun untuk kegiatan menguraikan endapan dalam metode gravimetrik ya. Nah itu beda ya antara crucible dengan cawan penguap ya. Biasanya salah sebut tuh mahasiswa. Kalau cawan penguap itu yang seperti mangkok dari porselin juga, kadang disebut dengan pinggan porselin atau evaporating dish ya. Itu dari porselin juga. Kalau kalian di farmasi harusnya kenal ini untuk melarutkan ya basis salep misalnya dan sebagainya, bisa gunakan itu atau untuk menguapkan. Nah kalau crucible itu seperti gelas kecil gitu. Jangan sampai terbalik. Crucible itu juga kadang disebut cawan porselin. Kalau cawan penguap biasa disebut pinggan porselin. Nah, jadi agak-agak mirip gitu istilahnya. Ya, jadi crucible dengan cawan penguap itu beda ya. Dan sebagainya. Nah, kemudian coba dibedakan lagi ini siapa lagi? Frankie Sanjaya. Coba Frankie Sanjaya. Iya Pak. Selain alat-alat pemanas, kita juga kenal ada alat-alat gelas kan ya. Alat gelas itu ada pengukur volume, ada peralatan wadah, ada juga untuk mereaksikan zat kan ya. Nah, bisa nggak disebutkan contoh-contoh peralatan pengukur volume? Lima, 4. Gimana? Volume. Dwi Wila, lanjut. Dwi Wila Anggreni. Ya. Ya Pak, izin menjawab. Yang pertama adalah pipet volume, pipet ukur, sama labu ukur. Udah tuh ada mikropipet, sama pipet tetes Pak. Pipet tetes, ya pipet tetes. Ya ada berbagai macam pipet. Pipet tetes boleh nggak untuk mengambil larutan dengan jumlah yang tepat untuk uji kuantitatif? Pipet tetes. Ya, pipet tetes itu bukan untuk kuantitatif, tapi untuk kualitatif ya. Kalau untuk mereaksikan zat biar dia berwarna apa gitu, boleh ya. Untuk ngambil aja. Jadi walaupun ya kesetaraannya kadang ada yang disetarakan 20 tetes 1 mili gitu, tapi tidak boleh untuk mengukur kuantitatif. Ambil larutan 1 mili, wah pakai pipet tetes, diteteskan 20 tetes berarti 1 mili. Enggak bisa ya. Itu tidak untuk kuantitatif. Karena kuantitatif itu harus tepat. Oke, lanjut. Dea Zulfariani. Coba dibedakan. Apa bedanya antara pipet ukur dan pipet volume?
Silakan. Dea? Ya, Pak. Dea Zulfaryani. Silakan dibedakan pipet ukur dan pipet volume. Kalau pipet ukur, Itu masih alat pengukur volume. Ya, silakan. pipet ukur memiliki fungsi untuk mengukur volume yang berbeda pada cairan tertentu tertentu sebelum dipindahkan ke wadah yang lain. Kalau pipet volume hanya bisa digunakan untuk mengukur volume cairan tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Berarti kata kuncinya tadi kalau pipet volume, dia cuma bisa ngukur sesuai dengan jumlah tertentu. Kenapa? Karena pipet volume itu tidak punya skala-skala yang banyak seperti pipet ukur. Kalau pipet volume itu hanya satu skala aja. Dia untuk volume berapa? Misalnya volume 25 ml, maka dia bisa mengukur hanya untuk satu volume itu, 25 ml dengan tepat. Beda dengan pipet ukur. Kalau pipet ukur dia ada skala-skalanya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 gitu ya. Ada skala-skalanya. Jadi kalau mau mengambil 1 mili bisa, ngambil 2 mili bisa, 2,5 bisa. Gitu bedanya. Yang kedua, pipet volume itu ada gondoknya, maka disebut juga pipet gondok. Gitu ya, kayak ada bengkak gitu di pipetnya, gondoknya. Kalian harusnya udah kenal karena udah membuat laporan tentang itu. Ada gambar alat kan? Kalau pipet ukur tidak ada gondoknya, lurus saja. Nah, kemudian kalau pipet ukur berarti dia karena ada skala-skalanya bisa mengukur dengan berbagai macam ukuran volume. Kalau tadi pipet volume atau pipet gondok itu kan hanya satu ukuran saja, tidak bisa berbagai macam ukuran volume. Nah, oleh karena itu yang paling tepat memang di antara keduanya ini adalah pipet volume atau pipet gondok yang paling tepat mengukur sejumlah volume tersebut ya, dibandingkan dengan pipet ukur. Nah, untuk mengoperasikannya ini perlu bantuan bulb filler ya, seperti bola karet itu, atau bisa juga seperti filler yang dari plastik ya, bukan yang dari karet. Ada juga itu seperti pen gitu ya bentuknya ya. Nah, itu untuk membantu aplikasinya. Oke ya, jadi itu harus kenal dengan alat, cara gunakannya dan sebagainya. Mikropipet juga ada cara menggunakannya untuk mengambil satuan yang lebih kecil lagi dalam ukuran mikro ya. Lebih kecil lagi kalau mikropipet. Nah, itu dalam penelitian-penelitian nanti tidak asing ya gunakan pipet mikro nih. Oke, itu ya. Tentunya ada mengukur volume adalah yang dalam hubungannya dengan titrasi, ada buret tadi belum disinggung. Ada buret ya. Itu juga untuk mengukur volume. Nah, ada yang gelap, ada yang terang ya. Kalau gelap tadi untuk yang larutan mudah teroksidasi atau yang rentan terhadap cahaya. Dan ukuran buret ini pun macam-macam. Ya, ada yang makro buret, ada yang mikro buret, ada yang ultra buret, tergantung dengan volume dan ketelitian dari masing-masing buret itu. Kemudian apalagi yang belum disebutkan tadi, labu ukur, labu takar untuk buat larutan ya, belum disebutkan juga. Pignometer belum juga disebutkan untuk mengukur massa jenis ya. Nah, itu adalah contoh-contoh alat gelas untuk mengukur volume. Ada lagi untuk wadah, yaitu botol-botol lah ya. Botol-botol itu pun ada yang gelap, ada yang terang juga ya. Ada botol semprot ya. Oke. Kemudian satu orang lagi, nih Monica Susanto. Silakan. Mana suaranya? Ya, Pak. Ya, alat-alat gelas itu selain mengukur volume, wadah, ada juga mereaksikan zat. Bisa nggak dicontohkan alat-alat untuk mereaksikan zat? Seperti labu ukur, gelas beker, lalu gelas ukur, kemudian tabung reaksi. Labu ukur itu untuk mengukur volume ya, labu ukur untuk membuat larutan. Alat mengukur volume itu, bukan alat untuk mereaksikan ya kalau labu ukur. Mereaksikan zat. Nah, apa tadi? Coba ulangi lagi. Tabung reaksi. Tabung Gelas reaksi. ukur. Ya, betul. Kalau gelas ukur pun bukan untuk mereaksikan. Gelas ukur ya untuk mengukur volume ya. Tahu kan ya gelas ukur ya? Kayak bentuk gelas gitu, ada skala-skalanya, tapi gelas ukur ini tidak untuk kuantitatif ya.
Jadi dia tidak bisa untuk mengukur secara tepat ya. Kalau untuk keperluan kualitatif bisalah itu. Biasanya ada di apotek-apotek banyak tuh untuk melarutkan antibiotik yang dry syrup itu untuk ngambil volume tertentu air ya. Bisa diukurnya dengan gelas ukur ini. Nah, itu gelas ukur nggak masuk ke mereaksikan ya, tapi mengukur volume. Apalagi tadi tabung reaksi betul. Yang lain? Gelas beker, Pak. Gelas beker betul ya, ataupun gelas piala atau beker gelas untuk mereaksikan tuh. Selain itu, temannya buret untuk melakukan titrasi, mereaksikan zat atau titrat itu analit selama proses titrasi apa namanya? Apa yang di bagian bawah dari buret? Ada labu apa? Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer ya. Nah, itu. Dan labu Erlenmeyer ini selain untuk mereaksikan zat ya, memang dia bisa juga untuk mengukur volume, tapi ingat untuk teknis saja ya, tidak untuk kepentingan kuantitatif. Jadi hanya untuk kualitatif. Jadi harus bisa bedakan mana yang bisa digunakan untuk mengukur volume kuantitatif, mana yang tidak. Nah, itu ya harus kenal. Alat yang lainnya ya itu kemarin ada neraka ya, ada tabung reaksi, ada sendok penyu, sendok porselin, bedakan ya, spatula. Nah, kalau sendok porselin tentunya untuk bentuknya itu dari porselin ya. Kalau kalian di farmasetika untuk buat sediaan obat nanti akan kenal dengan sendok porselin ini ya, untuk mengambil zat-zat padat yang bereaksi atau bisa merusak ya. Misalnya KMNO4 I2 NaOH. Nah, itu tidak bisa kita gunakannya pakai sendok porselin, akan terjadi korosi dan sebagainya, reaksi ya. Maka bisa gunakannya sendok porselin. Atau selain yang bereaksi keras itu merusak zat organiknya, bereaksi ya. Sendok porselin bisa juga untuk senyawa yang baunya keras ya, kampor, mentol, idioform ya. Yang warnanya kulit kuat juga sulit hilang. Nah, itu bisa juga pakai sendok porselin. Kalau sendok penyu itu dari plastik biasanya, bentuknya sama tapi bahannya plastik. Ya, itu tentunya yang tidak bereaksi ataupun yang merusak sendok. Gitu. Kalau spatula mirip bentuknya tapi dia dari stainless steel. Dia untuk ngambil misalnya kristal ya, yang zat-zat yang bentuknya kristal. Kalau dia bereaksi dengan logam maka jangan gunakan spatula yang dari bahan stainless steel ini, tapi bisa gunakan yang sendok penyu dari plastik. Gitu ya. Jadi gitu-gitulah intinya. Jadi tahu ya kapan digunakan dan sebagainya. Makanya kemarin diberikan tugas untuk itu. Belum lagi cara menggunakannya. Kalau membaui zat itu jangan langsung dihirup gitu. Itu juga udah pernah disampaikan di etika ya. Dan sebagainya. Jangan diarahkan kepada wajah dan sebagainya untuk keselamatan. Dan penting tadi juga terkait alat adalah membaca skala. Jangan paralaks, harus sejajar mata. Dan juga perhatikan meniskusnya. Cekung atau cembung. Nah, itu ya review kita. Sudah kalian buat juga laporannya tentang pengenalan alat. Kemudian yang paling awal dulu udah pernah disampaikan terkait dengan etika di lab ya, baik itu mengenal laboratorium, alat, bahan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, coba Nadira. Mana Nadira? 5 menit lagi waktu kita dari jam 1, masih ada 5 menit. Ya, Nadira, tolong dijelaskan apa yang diketahui tentang laboratorium. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan penelitian, terus melakukan praktikum pembelajaran. Oke ya, terima kasih ya. Ada namanya Licu? Betul ya namanya Licu ya? Sudah pindah, Pak. Sudah berhenti. Oh iya, yang pindah ya. Oke. Kemarin yang kalian bilang ya. Niki Iswari. Ya, Pak. Ya, coba disebutkanlah yang ingat terkait dengan etika apa saja di dalam lab itu. Silakan. Etika di dalam lab itu
jauhkan semua senyawa dari mulut, hidung, mata, dan pakaian. Wajib memakai sepatu tertutup, jas lab untuk menghindari kontaminasi dari senyawa-senyawa yang ada di laboratorium. Kemudian jangan makan dan minum di dalam lab. Kemudian wajib menggunakan sarung tangan, masker untuk pelindung diri, menggunakan kacamata atau pelindung untuk mata juga. Kemudian kalau misalnya nggak pakai hijab, rambut untuk wanita, rambut harus diikat atau dilindungi dengan apapun itu supaya tidak terkena cairan kimia. Ya. Oke, terima kasih ya, cukup. Hestiva. Hestiva ada? Nggak ada? Rias Karamigi, Yota Rias. Ya, Pak. Oke. Selain alat, kita juga mengenal bahan ya. Coba dijelaskan apa bedanya bahan teknis dan bahan PA atau proanalisis. Kalau bahan teknis tuh bahan yang tidak memiliki kemurnian yang tinggi gitu loh Pak. Jadi dia masih harganya tuh jauh relatif lebih murah dibanding dengan bahan yang proanalis. Gimana nih Mutan? Gimana udah? Jadi kegunaannya Udah, juga Pak. beda ya, harga beda tentu ya. Kalau proanalisis dia kemurniannya tinggi, kalau teknis memang ya tidak setinggi proanalisis. Kepentingan juga beda. Kalau proanalisis untuk kepentingan analisis, perlu ketelitian untuk mengukur kadar ya. Nah, kalau teknis ya tentunya kepentingannya beda ya. Nah, biasanya untuk ekstraksi dan sebagainya yang tidak memerlukan larutan proanalisis. Sifat-sifat bahan pun ada berbagai macam ya. Ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, diingat-ingat. Nah, kemudian ada juga terkait dengan simbol bahaya kimia ya, bahan kimia, simbol keselamatan kimia, dan juga ada kesehatan dan keselamatan kerja di lab. Nah, bisa nggak? Siapa bebas nih pertanyaan yang terakhir? Disebutkanlah contoh terkait dengan simbol bahaya bahan kimia atau keselamatan kimia di lab itu. Seperti apa contohnya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang pertama ada gambar api menggambarkan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Kemudian ada gambar seperti tengkorak menggambarkan bahwa bahan tersebut bersifat beracun. Yang ketiga, gambar larutan yang diteteskan ke kulit, kemudian menggambarkan larutan tersebut bersifat korosif. Oke ya. Jadi kita penting mengetahui simbol ini ya, artinya kita bisa mengantisipasi. Makanya sebelum kita bekerja di lab, kita harus mengetahui ya alat dan bahan yang mau kita gunakan. Bahan ini kira-kira sifatnya apa ini? Maka kita harus lihat MSDS, Material Safety Data Sheet. Apakah dia mudah korosif bahan itu, apakah mudah meledak, ataupun bahkan karsinogenik ya, atau toksik dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat di MSDS-nya ya, atau bisa kita lihat juga simbol yang ada di botol wadahnya. Nah, makanya di wadah-wadah itu jangan sampai disimpan sembarangan ya, disimpan di tempat umum ya. Kalau dia harus disimpan di lemari asam, simpan di lemari asam, dan harus ada labelnya, jelas itu larutan apa. Nah, biar tadi kita bisa aman lah intinya ya. Nah, khawatirnya dianggap wah seperti air biasa aja ya, padahal itu yang asam kuat atau basa kuat yang berbahaya ketika kena kulit dan sebagainya, atau bahkan terhirup. Nah, kemudian
juga penting untuk memperhatikan limbah itu. Limbah jangan dibuang sembarangan, ada wadah tertentu yang khusus ya. Kemudian harus bertanggung jawab nih kalau nge-lab ataupun penelitian ya, untuk keselamatan kerja. Keselamatan itu bisa untuk diri kita manusia ini, ataupun keselamatan alat dan keselamatan bahan. Kalau keselamatan bahan, jangan sampai menggunakan bahan itu boros ya, boros. Yang diperlukan sekian, ngambilnya banyak gitu ya, rebutan dengan orang ya, diambil banyak. Udah diambil, dikeluarkan, dimasukkannya lagi ke wadah asalnya. Wah, itu nanti resiko kontaminasi kan. Kontaminasi juga bisa dari pipet yang digunakan. Habis ngambil barang-barang yang lain, larutan yang lain, ngambil larutan itu tanpa dicuci dan dibersihkan dengan sampai kering. Jadi bercampur-campur lah itu senyawa kimia ya, sehingga menyebabkan kontaminasi. Nah, itu harus bertanggung jawab betul itu. Nah, jangan sampai nanti akan tidak dilihat nih. Nah, disitulah seorang ilmuwan itu harus jujur. Boleh salah tapi tak boleh bohong. Nah, itu prinsipnya. Boleh salah peneliti itu, tapi tidak boleh bohong. Dalam depan, Pak. Nah, gitu ya. Kalau salah diakui ya itulah namanya. Karena fatal seorang ilmuwan itu bohong. Kalau salah ya wajar ya. Untuk kesalahannya diketahui ya, untuk suatu pengetahuan juga gitu. Kalaupun penelitian tidak dapat hasil ya bukan kegagalan, justru dia meneliti sesuatu penemuan di mana dia bisa menemukan kegagalan. Sebagaimana seorang ilmuwan menemukan lampu, bisa hidup lampu itu penemuan ke-1000. Coba bayangkan kalau dia 999 dia menyerah. Padahal itu semuanya ilmu kan? Dia sudah mengetahui, menemukan 999 cara untuk gagal dalam menemukan lampu. Dan ke-1000 dia baru ketemu cara yang benar untuk membuat lampu itu hidup. Akan gitu. Tidak ada penelitian yang sia-sia, gagal ke, berhasil ke, sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Semuanya adalah ilmu pengetahuan. Makanya laporkan aja yang kita dapat. Dan dicari kajiannya bagaimana nih kalau hasilnya begini. Padahal ngarapnya A, kok hasilnya B gitu kan. Ada apa nih? Jangan-jangan kita justru menemukan sesuatu fenomena yang baru. Nah, atau bahkan fenomena itu dikarenakan apa? Entah karena alatnya kah, karena bahannya, atau karena apa, sesuatu yang berpengaruh. Itu kan bisa jadi pembahasan untuk digali, sertakan referensi dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi demikian ya, kita bisa tanya jawab hari ini, review. Jadi materi yang sudah dipelajari sebelumnya secara asinkronus melalui Google Classroom, melalui YouTube ya, kita sudah coba tanya jawab untuk penguatan-penguatan. Selain tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, juga tujuannya untuk pendalaman materi dan penguatan-penguatan gitu ya. Kemudian selamat untuk bekerja sama dalam tim, mengerjakan laporan selama 2 minggu ke depan. Selanjutnya kita akan presentasi. Nanti setelah presentasi pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 saya akan berikan video yang saya rekam di lab terkait dengan pekerjaan menetapkan kadar asam asetat itu di lab ya, menggunakan metode alkalimetri. Ada cara perhitungannya dan sebagainya. Nanti saya akan lemparkan videonya, itu akan disimak dan kita akan bahas bagaimana menghitungnya dan sebagainya ya. Pertemuan terakhir ke-8 kita langsung responsi atau ujian dari seluruh pertemuan. Jadi langsung gitu. Sebelum masuk ke dosen berikutnya targetnya. Jadi pas masuk ke dosen berikutnya kalian belajar materi yang baru sehingga kalian sudah menguasai materi yang sebelumnya gitu. Jadi nggak bertimpa-timpa. Nanti kalau ditumpuk di ujiannya di akhir belakangan, ya malah nanti kalian terbebani di akhir gitu. Jadi selesai pertemuan ke-7, langsung kita responsi. Ujian pertemuan ke-8, metodenya nanti waktunya kita lihat ya. Apakah bersamaan dengan waktu ujian UTS ya, ataupun bagaimana kita lihat nanti. Yang pasti berurutan ya. Jadi 2 minggu ini laporan, minggu ke-4-5 ini pertemuan 6 presentasi, 7 saya sampaikan video itu ya. Ke-8 responsi. Nah, gitu. Kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan terakhir? Waktu sudah 13.05. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini ya. Silakan semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan kalian sukses jadi seorang profesional. Ingat, kalian target untuk kuliah ini apa ya. Seperti itu. Kemudian manfaatkan betul lah waktu kesempatan yang kalian miliki ini
Kalau bisa lulus tepat waktu dengan nilai maksimal, agar apa? Tidak semakin berat biaya perkuliahan yang cukup mahal itu, dan apa namanya? Ya, kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, profesi apoteker dan sebagainya lah, seperti itu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan laporan praktikumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin keluar Pak.